Ya, kawan, sekarang kita lanjut mengenai aplikasi Bank Mini untuk di customer service. Jadi dengan login yang sama, sekarang saya isi customer service. Demikian pula dengan passwordnya, saya samakan. Kemudian kita klik masuk. Nah, ini adalah tampilan dari menu utama di customer service ya. Sekarang kita coba ambil yang pertama, yaitu buka sumber dana. Kita klik untuk perorangan, katakan ada yang membuka tabungan, kita klik di sini. Jadi pada saat form ini terbuka, maka di sini muncul nomor otomatis. Artinya ini adalah nomor tabungan yang terakhir kali terpakai. Jadi ini bisa dilihat di sini yang bawah, ini sama, terakhir nomor 10 ya. Ada 10 nasabah, yang terakhir adalah nomor 10. Sehingga kalau sekarang katakan ada tanggal, kita lanjutkan tanggalnya, katakan tanggal 9 Agustus 21 ya. Nanti begitu kita pindah, ini formatnya berubah menjadi mandate, tapi nggak usah bingung. Ini memang begitu supaya waktu masuk ke sini dia menjadi versi Indonesia, kawan ya. Kemudian namanya katakan ini dari, misalkan aja. Kalau ada yang namanya sama, mohon maaf, ini hanya sekedar ilustrasi. Nama ibu kandung Sri Isti. Tanggal lahir katakan 20 Februari tahun 80 ya. Lahir di kota Madiun. Berarti ini adalah wanita, agamanya kata Islam, ya, pendidikan S1 ya. ID KTP nomornya kita karang aja, alamatnya sekarang Jalan di 330 katakan ya, supaya tidak ada kesamaan. 087 XXXX, statusnya adalah penduduk, non penduduk untuk warga asing yang menggunakan paspor ya kawan. Nah, berarti sekarang di sini kita isi nomornya 1410022. 0022 adalah nomor untuk produk tabungan yang sudah saya set kawan ya. Tapi nanti kalau ada yang membutuhkan bisa disesuaikan aja. 00 berarti sekarang 11. Kita klik simpan. Maka dia masuk sekarang kawan. Nah, di sini ya. Di sini yang kotak tengah juga sama ini. Muncul ya. Nomor 11. Kalau kita lihat. Nah, ini nomor 11 sama. Ya. Jadi kalau yang di tengah, kotak tengah ini menampilkan seluruh kotak yang ada di atas, kalau yang di bawah sebagian aja ya, yang perlu-perlu aja. Nah sekarang kalau ada tambahan lagi berarti yang berikutnya adalah nomor 12, kawan. Tapi misalkan di sini ada kesalahan, ya kesalahan data, kita klik aja 2 kali, muncul di atas. Ya. Oh ini pendidikannya S2 katakan, maka kita klik edit, kawan. Konfirmasi, ya. Oke, berhasil diedit. Kita lihat nih, sudah berubah S2. Di bawah nggak ada data S2 ya, data hanya di kotak yang di tengah yang ada. Nah, kita clear, katakan ini mau kita hapus, kita klik 2 kali sama kawan dengan untuk mengedit tadi ya. Muncul di atas ya. Sekarang perhatikan, kalau ini kita hapus, nanti mestinya di sini menjadi nomor 10, nomor terakhir ya. Sekarang kita hapus, nah dia muncul 10 kawan. Jadi gitu. Ini cara penggunaan aplikasi Bank Mini untuk customer service khususnya pada pembukaan tabungan ya. Nah, sekarang kita coba kembali ke menu. Kita lanjut masuk yang kedua, rekening koran, kawan. Ya. Intinya sama, kawan. Pada saat ini dibuka, maka nomor terakhir yang digunakan dia muncul, kawan, di sini. Nah, ini terakhir adalah nomor 9 ya. Dia baru ada 9 nasabah. Sekarang kita katakan tanggal, kita coba melanjut ya, tanggal 7, katakan 8 Juli 21 ya. Kemudian namanya adalah Yanto misalkan. Kemudian nama ibu kandung katakan Siwi. Ini kan biasanya digunakan pada saat ada telepon untuk menanyakan nomor rekening, kawan. Jadi ini sebagai kontrol, benar nggak yang telepon itu adalah yang bersangkutan. Kalau benar, mestinya dia harus tahu nama ibu kandung. Makanya di sini diberikan nama ibu kandung. Kemudian tanggal lahir, katakan dia
29/12 tahun 75 misalkan ya. Kota lahir ada di katakan Jogja. Jenis kelaminnya laki-laki, agama Islam, pendidikan S1, ID-nya KTP, nomor identitas sekarang, alamatnya sesuai KTP, jalan, ya, Sari 200, ya. Teleponnya 089 XXX, statusnya sama, penduduk kawan. Ya. Sehingga sekarang kita isi nomornya adalah 141 0042. Nah, karena rekening koran perorangan individu, di sini saya set dengan 0042. Berarti sekarang nomornya 0010. Ya, kalau 22 untuk tabungan, ya. Nah, pada saat ini kita klik simpan sama, nanti di sini yang sebelah kiri munculnya bukan 9 tapi 10. Sehingga kalau ada input baru kita tahu urutannya berapa. Ya, kita coba kawan simpan. Nah, dia menjadi 10 di sini. Ya. Haryanto Halim barusan masuk tanggal 8. Di sini juga. Nah, katakan ada yang mau diedit sama, kita klik 2 kali, edit, kita rubah ini. Oh, menjadi S3. Tinggal kita edit, ini masih S1 ya, kita klik edit, konfirmasi, ya, oke. Nah, ini berubah menjadi S3. Kawan. Kita kosongi. Kalau misalkan ini datanya, katakan nasabahnya membatalkan diri, ya, tinggal diklik 2 kali aja. Nah, kita hapus datanya. Jadi untuk menghapus bukan atas kemauan dari pihak bank, tapi harus permintaan nasabah, di mana nasabahnya saat itu ada di depan petugas gitu ya, nggak bisa melalui pertelepon. Jadi ini harus kita klik hapus. Berarti ini nanti kembali menjadi 9 kawan yang di sini. Ya, nomornya kita klik hapus. Nah, jadi 9 kawan. Jadi sama dengan tabungan ya. Kita sekarang kembali ke menu. Kita masuk lagi untuk deposito. Ini masih untuk yang perorangan kawan ya. Katakan ini tanggal terakhir adalah tanggal 8 Agustus. Sekarang kita pikir tanggal 10 Agustus 21. Ya, deposito perorangan ini bisa dari nasabah tabungan, rekening koran, atau nasabah baru ya. Kalau nasabah baru dia harus buka tabungan atau rekening koran dulu. Ini sekarang kita ambil dari nasabah yang sudah ada kawan ya. Nah, yang sudah ada ini kurang lebih ya nama-namanya. Artinya yang sudah buka deposito. Sekarang katakan namanya, kita ambil aja Aris yang Prianto. Alamatnya dia di Jalan Kupang, apa ini, Timur, nomor 2 ya. Katakan buka deposito nilainya 50 juta. Ya. Kemudian perhatikan kawan, ke tanggal bukanya tanggal 10 Agustus ya, jangka waktunya 3, berarti nanti di sini otomatis akan terisi November. Coba saya isi 3, nah dia muncul langsung jatuh temponya 10 November. Kemudian bunganya kalau kita isi berapa persen, maka di sini nanti otomatis muncul hasil perhitungan bunga per bulannya. Katakan bunganya 4% ya, biarpun sekarang bunganya sekitar 2% nggak. Nah, langsung muncul dia. Nah, sekarang tinggal bagaimana perlakuan bunganya. Apakah tunai? Kita pilih tunai. Tapi kalau kita pilih ke nomor rekening, berarti kita harus memasukkan ke rekening apa? Rekening koran atau tabungan. Katakan pilih yang tabungan, berarti sandinya ini ya. Nah, katakan nomor 2 misalkan ya. Saya nggak hafal apakah nomor 2 ini punya ini atau bukan, ya ini sekedar ilustrasi aja kawan ya. Nah, kalau memang pilihannya ke nomor rekening, artinya rekening di bank yang sama, maka ini nggak terbuka, kawan. Tapi kalau kita pilihnya ke bank lain, nah baru kita input. Tentunya nomornya berbeda ya, nomor bank lain, baru nama banknya apa? Diisi. Tapi karena pilihannya adalah ke rekening ini, di bank yang sama, nah ini tidak muncul. Demikian pula kalau kita pilih bunganya masuk ke pokok. Nah, ini tidak perlu ya. Jadi ini sudah di set yang memudahkan untuk
hindari adanya kesalahan atau human error gitu ya. Kemudian saat jatuh tempo pilihannya apa, mau dicairkan, konfirmasi dulu atau ARO, katakan pilihannya ARO gitu. Nah, kemudian nomor biletnya ini kawan ya, 1410062. Kalau 62 sudah saya set untuk produk deposito perorangan ya. Kemudian berarti sekarang nomor 0009. Kita klik simpan. Nah, dia masuk sekarang. Ini ya, kawan. Kemudian kita kita ini di sini menjadi nomor 9, sehingga kalau ada data baru nanti akan menjadi nomor 10. Kemudian kalau ada yang mau kita edit, kawan, kalau edit tentunya ngambil dari sini kawan ya, kotak yang atas bukan yang bawah ya, yang isinya lengkap ya. Yang ini adalah isi lengkap dari kotak-kotak di atas. Kita klik 2 kali ya. Oh, jangka waktunya apa yang mau kita rubah ya, katakan jangka waktunya kita rubah 1 bulan, karena tadi Agustus berarti jatuh temponya September. Kemudian kita klik edit, hanya oke. Nah, 1 bulan dia jadi September ya. Kita klik, kemudian katakan mau kita batalkan, tapi sekali lagi pembatalan itu harus ada nasabah ya, tidak bisa dilakukan per telepon. Katakan yang terakhir ini kita klik. Nah, kalau ini kita batalkan, maka nomor yang muncul di sini nanti ada nomor 8. Sekarang kita hapus, kawan. Nah, jadi 8. Jadi sama dengan tabungan rekening koran gitu ya. Kita lanjut sekarang, kawan. Kita kembali ke menu, kita klik menu, kita ambil untuk yang badan usaha. BU ini maksudnya badan usaha. Kalau ini individu perorangan, maka ini adalah badan usaha. Katakan untuk rekening koran. Ya, jadi sama, ini baru ada 3 orang dengan nomor terakhirnya adalah nomor 003 ya. Sekarang katakan kita lanjut tanggal 08 bulan 7 tahun 21 ya. Kemudian namanya adalah CP, katakan Sutra ya, misalkan. Penanggung jawabnya katakan Insinyur Arwana misalkan ya. Kemudian nomor akte akan 12. Nah, karena ini untuk badan usaha, berarti pihak bank dalam hal ini CS harus meminta data legalitasnya, kawan, untuk memastikan bahwa nanti yang berhak sebagai pembuka adalah nama yang ada dalam legalitas itu di akte pendirian. Makanya di sini diminta nomor aktenya nomor berapa, siupnya, pokok segala legalitasnya diminta, kawan ya, supaya kita tahu bahwa perusahaan ini sah gitu ya. Katakan ada di jalan Yani nomor 605 ya, teleponnya kita karang. Berarti sekarang kita input nomornya 141000142. Nah, kalau 0042 itu adalah rekening koran perorangan, maka kalau 00142 itu adalah rekening koran badan usaha yang sudah saya set. Berarti sekarang nomornya 4. Ini kita klik simpan. Nah, masuk. Sehingga di sini nomor 4 muncul. Kalau ada data baru, nomor berikutnya adalah nomor 5 ya. Sama dengan yang lain-lain, katakan ada yang mau kita koreksi, kita klik ya. Kliknya selalu dari kotak yang tengah, kawan, karena ini lengkap dari kotak-kotak di atas ya. Oh, bukan 605, katakan 615 misalkan alamatnya. Kita klik edit, ini masih 605 yang warna biru, kita klik edit, konfirmasi, oke, jadi 615, kita clear ya. Atau ini mau kita batalkan, tinggal kita klik lagi. Nah, maka nanti di sini nomornya adalah nomor 3. Ini sekarang kita hapus. Kembali nomor 3. Ya. Kita lanjut, kembali ke menu. Ya, kita lanjut untuk menu yang kedua, deposito. Ini formnya, jadi sama kawan, setiap kali form apapun yang dipanggil, maka nomor akhir yang telah dipakainya akan muncul di sini. Ya, sehingga kita tahu berapa nomor urut berikutnya. Kita lanjut, misalkan tanggal 10 April, ya, kemudian namanya PT Elektrik Jaya.
misalkan aja ya, Jaya Elektrik. Penanggung jawab adalah Mr. XXXX, gini aja, nominal 120 ya. Nomor akta 9, alamat misalkan Jalan Gedangan. Telepon kita samakan 7. Jangka waktunya kita isi 1 bulan. Kalau 1 bulan maka di sini nanti akan terisi tanggal 10 Mei. Nah, ya, tanggal 10 April, 10 Mei ya. Cuman ini formatnya terbalik, menggunakan format asing ya. Tapi nanti pada saat masuk ke sini dia normal, kawan. Bunganya katakan 4%, maka ini nilai bunga. Perlakuan bunganya ke nomor rekening, sehingga perlu kita isi nomor rekeningnya 142 itu rekening badan usaha. Nah, kemudian saat jatuh tempo asumsikan di ARO, berarti ini nomor biletnya 141 00162 0005. Kalau 0062 adalah deposito perorangan, tapi kalau badan usaha 00162. Sekarang kita coba klik simpan, nanti kita perhatikan tanggal jatuh temponya. Ya, jadi masuk 10 April, jatuh temponya 10 Mei. Nomornya adalah ini, nomor biletnya. Ya, jadi data di atas masuk semua, yang di tengah. Ya, apabila ada koreksi, katakan yang ini tadi mau kita koreksi. Nah, ini ya, oh jangka waktunya bukan 1 tapi 3 bulan. Nah, maka dia jatuhnya menjadi di bulan Juli, dari April ke Juli. Kita klik edit, kawan. Oke, ya. Nah, kita lihat nih jatuh temponya Juli, ya. Kita clear. Mungkin mau kita hapus, jadi sama, tinggal klik. Ini kita hapus, berarti nanti ini kembali nomor 4, kawan. Ya, kita hapus. Oke, nah kembali nomor 4, hilang dia, baik di kotak atas maupun di kotak bawah. Ya, kita kembali ke menu, kita lanjut. Sekarang ini daftar warkat, kawan. Jadi daftar warkat ini digunakan apabila ada yang membuka rekening koran, baik perorangan maupun badan usaha. Jadi katakan ada yang membuka 141, rekening koran 42, ya. Katakan 0001. Nah, atas nama ini, dia pasti setiap orang buka rekening koran untuk pertama kali oleh bank akan diberikan buku cek dan buku BG. Biasanya 10 lembar yang pertama ya. Kita tulis ya, buku cek dulu. Nah, pada saat pilihannya cek, maka yang keluar adalah ini, nomor cek. Ya, katakan nomor 1 sampai nomor 20, katakan. Kemudian kita klik daftar. Nah, sehingga nanti pada saat transaksi di teller, maka warkat cek ini yang bisa dipakai adalah antara nomor 1 sampai 20. Kalau ada nomor di luar ini, maka di teller akan keluar message warkat belum terdaftar. Seperti contoh yang di transaksi teller kemarin, kawan ya. Kemudian kalau kita pilih BG, nah yang terbuka ini, kawan, ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahan ya. Sama, katakan sampai nomor 20. Kemudian kita klik daftar. Jadi ini hanya untuk mendaftar aja, kawan. Tapi nanti secara teknis, ya buku cek BG yang sudah diberikan kepada nasabah itu, bagian atasnya sendiri harus ditandatangani dan distempel kalau itu milik perusahaan. Kalau perorangan cukup ditandatangani oleh yang membuka rekening koran, gitu ya, kawan. Kita kembali ke menu, ya. Kemudian untuk yang badan usaha sama, kawan. Secara teknis sama. Kalau kita pilih cek, nah dia masuk. Ternyata kalau kita pilih BG, nanti yang kita input adalah kotak yang khusus BG ya. Ini juga tujuannya untuk menghindari human error. Kita kembali ke menu. Nah, kalau tadi kita sudah cetak deposito, katakan ya buka deposito, ini saya ulangi, tanggal 10 April 21, tadi namanya PT Jaya Elektrik ya. Katakan di sini Insinyur Sapuan, nominal 120, nomor aktenya 9, alamatnya Jalan Gedangan. Telepon 087 XXXX, jangka waktu 3 bulan berarti, nah sampai Oktober ya, bunganya 4%.
perlakuan bunga ke rekening, nomor rekeningnya 141 00 142 1232. Anggap aja ini nomornya ARU, sehingga nomornya 141 00 162 0005. Kita klik simpan, dia masuk ya. Kemudian nanti menu cetak biletnya ini bisa saya simpan, saya pindah ke sini kawan. Jadi begitu sudah klik simpan, langsung ada menu cetak bilet. Sementara kita kembali ke menu, kita coba cetak biletnya nih. Kita klik. Nah, maka nama biletnya ini sudah menjadi nama ini, nomor deposito tadi ya. Ini tanggal 10, tanggal buka 10 April, Gedangan. Nanti jatuh temponya ini mungkin karena kurang lebar. Ini ya, ini formatnya. Saya betulkan dulu format date. Oke, ini. Nah, ini kawan ya. Ini nanti saya benerin, masih kebalik 10, mestinya 7. Oh ya betul ya, 10 April ke Juli, 4 bulan nih. Nah, jadi ini nanti kawan. Namanya tentunya nama badan usaha ya, bukan nama penanggung jawab, ada nama badan usaha. Ya, ini angkanya di sini. Nah, gini. Jadi tinggal dicetak kawan. Ya. Jadi setiap kali kita menambah deposito baru, baik perorangan maupun badan usaha, maka pada saat kita klik cetak billet, ini sudah langsung terupdate yang terbaru, kawan, otomatis. Sehingga pada saat kita klik kembali ke menu, maka data di sini kosong, data di sini. Ya, ini belum sempurna kosongnya, nanti bisa saya benerin lagi ya. Jadi ini kita kembali ke menu. Ya, misalkan kita coba ini, ya, deposito perorangan. Ini berarti tanggalnya kita sesuaikan, katakan tanggal 10 Agustus 21 ya. Namanya katakan Arif Riyadi, katakan alamat Perum nah, misalkan ya. Ini nominalnya katakan 25, jangka waktu 3 bulan ya, berarti telah Agustus sampai November, bunganya sama 4, bunganya masuk, katakan ditransfer ke bank lain. Nah, misalkan ini ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9, misalkan 10, nama banknya BCA, misalkan jatuh tempo, konfirmasi, maka nomornya 141 0062 0009. Kita klik simpan kawan ya, kita kembali ke menu, berarti namanya ini adalah Arif Haryadi ya. Kita kembali ke menu, kita coba cetak, nah langsung dia nomor 9 ini ya. Nah, nanti ada yang kurang saya perbaiki. Kemudian kalau kembali ke menu, maka ini data ini nanti hilang kawan. Kita coba lihat cetak billet ya. Nah, ada yang kurang sempurna, nomor sama ini belum hilang ya. Tapi intinya ini bisa hilang gitu ya. Oke, kita lanjut kawan. Sekarang ini tanya nomor rekening. Biasanya di customer service itu sering dapat telepon ya. Saya mau setor, tapi ini bukunya ketinggalan, saya nggak tahu nomornya. Berarti tulis saja siapa yang mengandung huruf A. Ya, katakan dinyebutnya, oh namanya Iwan ya, kita tulis saja Iwan. Nah, kalau sudah muncul gini kita konfirmasi, saya konfirmasi dulu Pak, tanggal lahirnya berapa, tanggal berapa Bapak, ini tanggal lahir yang nasabahnya, kemudian nama ibu kandungnya siapa, alamatnya di mana. Nah, baru kalau dia bisa jawab sesuai data yang ada di kita tunjukkan ini nomor rekeningnya. Ya, jadi biasanya kan gitu kawan. Jadi ini dilakukan kalau ada pertanyaan per telepon di mana kita tidak yakin ini yang nelpon ini benar nggak nasabahnya. Makanya kita kunci dengan ini, dia bisa jawab nggak. Kalau nggak ada yang bisa dijawab, satu salah, ya jangan diberikan gitu ya. Nah, kita kembali ke menu. Nanti untuk yang rekening koran sama kawan. Nah, tinggal kalau rekening koran 141 sandinya 0042 ya. Kemudian 00 nomornya berapa, misalkan ini
gitu. Atau kalau yang badan usaha 14200002. Oh, maaf, rekening koran nama. Kalau badan usaha PT. Nah, gitu. Kalau ini bisa gini, gitu ya. Atau kalau nama perorangan ini untuk yang perorangan. Oh, ternyata ini yang ada hanya ternyata ini yang ditanyakan, gitu ya. Jadi kita tulis Anissa. Nah, ini kita tulis begini. Kalau sudah tahu, nah ini jawabannya harus yang ini, gitu kawan. Baru kita kasih nomor rekeningnya, ya. Nah, ini nanti itu bisa juga untuk badan usaha, ya, rekening koran perorangan maupun badan usaha. Mungkin bisa jadi ada nasabah yang datang ke bank, kemudian dari banyaknya deposito yang dia miliki, dia tuh lupa mau dicairkan, kira-kira mana ya rencana saya untuk bulan depan yang mau saya cairkan. Nah, ini kita tulis saja berdasarkan nama. Katakan ada Luki, nah, ya, Lukito. Dia punya dua ini. Nah, yang akan jatuh tempo yang terdekat, oh ini nanti September ini yang nilai 50. Kita bisa memberikan informasi. Mungkin nasabah datang ke bank dengan menunjukkan KTP, kita cek datanya dia betul enggak, baru kita berikan datanya ini ya. Tapi jangan ditunjukkan di komputernya, biasanya ditulis di kertas. Oh, yang ini nanti bisa saya tambah ya, nama, tanggal bukanya kapan, jangka waktu gitu ya, bisa nomor biletnya berapa bisa ditambah ini kawan ya. Jadi ini untuk membantu apabila ada nasabah yang menanyakan bilet saya ada berapa ya di sini ya, saking banyaknya gitu ya. Bisa jadi seperti itu kawan ya. Kita kembali ke menu ya, kemudian itu daftar deposito sudah, kemudian riwayat transaksi kawan. Nah, riwayat transaksi ini kan nanti antara teller dengan customer service kan terpisah perangkatnya ya, komputernya. Jadi ini bisa dilihat, katakan nomor rekeningnya 1410022, misalkan ya, tinggal dicari ya, oh yang nomor 3. Nah, ini bisa apabila nanti data ini, file ini ditempatkan di server, kawan. Di server sehingga nanti di tempat ini yang menggunakan program ini ada jaringan lokal LAN ya, terhubung online secara lokal, isinya line. Atau bisa juga ini ditempatkan di Google Drive sehingga nanti diatur melalui Google Drive, didaftarkan melalui email, katakan ini dipakai oleh perguruan tinggi misalkan ya, untuk aplikasi Bank Mini, maka di Google Drive itu nanti didaftarkan emailnya. Oh, email PTN 1 mewakili anak 1, PTN 2. Fungsinya sebagai apa? Nanti bisa diatur, editor, atau hanya melihat viewer gitu ya. Tapi kalau tidak ada LAN lokal atau tidak ditempatkan di Google Drive, maka fungsi ini tidak bisa dilihat oleh customer service karena terputus sudah, gitu kawan ya. Jadi ini ada menu-menu yang bisa difasilitasi oleh customer service untuk melayani kebutuhan dari nasabahnya gitu ya. Kemudian ini kalau di bank tidak ada, cuman karena ini untuk kebutuhan aplikasi Bank Mini ya. Jadi setiap kali satu putaran selesai, katakan satu putaran itu 1 bulan untuk katakan 10 mahasiswa atau 20. Begitu masuk gelombang kedua, maka ini dilakukan dulu supaya data transaksi yang dilakukan di gelombang pertama itu kita hapus. Tidak terlalu banyak data dan tidak memberatkan. Jadi tujuannya itu aja kawan. Ya, hapus data. Tidak dihapus juga tidak apa-apa ya. Jadi itu aja teman-teman, aplikasi Bank Mini untuk customer service yang saya bikin, yang sudah saya tunjukkan ini demonya, yang mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana ada yang membutuhkan bisa kontak saya. Oke, terima kasih.